آفيت قوات الماقين زقوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول. Assalamualaikum sahabat Green Oceana, berjumpa lagi di sesi kisah islami, sebuah segmen khusus yang kami sajikan untuk sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, Green Oceana akan menceritakan perjalanan hidup Sultan Babullah, raja penguasa 72 negeri dari Ternate, benteng terakhir Islam di timur Nusantara, pembendung penjajahan dan penindasan Portugis di timur Indonesia. Langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini dimulai di mana di hari itu lahirlah Sultan Babullah pada 10 Februari 1528. Beliau adalah anak tertua dari 9 bersaudara, merupakan buah hati pernikahan Sultan Khairun Jamil dengan permaisuri Boki Tanjung. Ayahnya adalah penguasa Ternate antara tahun 1535 hingga 1570. Adapun ibunya merupakan putri tertua Sultan Alauddin I dari Bacan. Saat masih kecil, Babullah kerap dipanggil Kaicil Baru. Awalnya, sang ayah berniat untuk mengirimkannya ke Kolese, Sao Paulo di Goa, India. Namun, niat itu urung dilakukan. Babullah kecil pun mendapatkan pendidikan secara privat di Istana Kesultanan Ternate. Setelah dididik secara khusus, Babullah pun tumbuh menjadi remaja yang pandai. Tidak hanya itu, sifat religiusnya pun semakin tebal. Ayahnya berharap ia menjadi sosok pemimpin yang mengerti agama di masa depan. Dengan begitu, kepemimpinannya akan selalu sejalan dengan ajaran Islam. Sultan Khairun memang sangat memperhatikan pendidikan calon penggantinya itu. Sejak kecil, Pangeran Babullah bersama saudara-saudaranya telah digembleng. Ia mendapat pendidikan berbagai disiplin ilmu dan dibimbing oleh orang pilihan. Ia dibimbing ilmu agama oleh para mubalik dan dibimbing ilmu tata negara beserta strategi militer oleh panglima kerajaan. Saat berusia remaja, Babullah bahkan telah ikut mendampingi ayahnya, mendampingi dalam menjalankan beberapa urusan pemerintahan dan kesultanan. Tak heran jika dalam usia muda, Babullah sudah menduduki beberapa posisi strategis. Salah satunya adalah jabatan Kapita Samudera, yakni suatu pangkat tertinggi dari bidang kemiliteran di Kesultanan Ternate. Ia memimpin pasukan dalam penaklukan berbagai daerah, terutama sekitar Maluku, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Raja-raja di kawasan luas itu diarahkan agar mengakui Kesultanan Ternate sebagai pusat kekuasaan. Di tengah dirinya yang sedang bertumbuh menjadi remaja yang kuat, kerajaan Ternate saat itu menjadi benteng terakhir yang kokoh dalam membendung kolonialisme Portugis. Di bawah kepemimpinan ayahandanya, kerajaan Ternate mampu menjadi kerajaan yang kuat. Komitmen mensejahterakan rakyat membuat raja harus beberapa kali bersitegang dengan penjajah Portugis. Ia menjadi incaran Portugis yang ingin melakukan kristenisasi dan monopoli ekonomi. Portugis mengeluarkan kebijakan evangelisasi dalam merayu rakyat masuk Kristen. Selain itu, bahkan Portugis mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa kerajaan Ternate adalah kerajaan Kristen. Portugis mendeklarasikan Ternate sebagai kerajaan Kristen di bawah Portugis. Tidak hanya bertindak sewenang-wenang dalam memaksakan agama, Portugis juga melakukan serangkaian kolonialisasi, yakni kolonialisasi kekuasaan atau glory, dengan perjanjian hibah paksa tanah Ternate. Kemudian kolonialisasi ekonomi atau gold dengan melakukan monopoli rempah-rempah.
Karena kuatnya komitmen dan prinsip sang raja, Portugis kesulitan menjalankan misinya itu. Suatu ketika Portugis menyusun strategi untuk menjebak sang raja Hoirun. Ia diundang oleh gubernur Portugis Lopes de Mosquita dalam suatu perjamuan. Ia dibujuk untuk mau berunding membicarakan perdamaian. Bahkan Lopes bersumpah menggunakan kitab Injil untuk berdamai. Raja Hoirun yang jujur, toleran, dan berprasangka baik, beliau begitu saja mempercayai undangan tersebut. Bahkan karena percaya undangan perdamaian ini, Raja Hoirun datang ke balairung perjamuan tanpa pengawalan prajurit, meski sebelumnya ia sudah diperingatkan oleh pengawal dan bobato atau perangkat kerajaan. Rasa-rasanya punggawa Raja Hoirun telah berfirasat buruk. Namun apa mau dikata, ia akhirnya datang ke benteng Gamlamo atau yang sekarang disebut dengan Castella. Malam-malam pada tanggal 28 Februari tahun 1570, ia datang sendiri. Awalnya ia disambut dengan sangat baik, dijamu dalam suasana yang akrab. Namun di tengah perjamuan dan akrabnya perbincangan, tiba-tiba datang seorang sersan bernama Antonio Pimental. Ia mencabut garisnya dari belakang. Ia menikam punggung dan dadanya, lalu jantung sang raja dikeluarkan. Jenazah sang raja dibuang di sekitar benteng Portugis. Beberapa waktu berselang, Raja Hoirun tidak saja pulang. Istana menjadi cemas. Pada 28 Februari tahun 1570, Babullah mencari ayahandanya yang tak kunjung pulang itu. Setelah sekian lama mencari, akhirnya jenazah ayahandanya ditemukan dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Ia tak dapat membendung segala kesedihan. Ia panggul sendiri jenazah itu kembali ke kerajaan. Kain pakaian Pangeran Babullah yang putih pun memerah karena darah. Pada momentum penuh hening dalam kesedihan itulah ia menyatakan sebuah sumpah. Sumpah ini disebut dengan Sumpah Soya-Soya atau Perang Pembebasan Negeri. Dengan pekik takbir, ia mengobarkan sumpah akan membebaskan tanah leluhurnya itu, mengusir seluruh orang Portugis dari tanah Ternate. Setelah peristiwa itu, Babullah diangkat menjadi raja. Ia pun diberikan gelar kehormatan, yakni Datu Syah, Babullah Datu Syah. Ia menggantikan ayahnya yang dibunuh Antonio Pimental atas suruhan Diego Lopes de Mosquita. Dengan kematian Raja Hoirun, tokoh terdepan dalam membendung langkah penjajahan Portugis, secara otomatis Babullah Datu Syah menjadi benteng terakhir umat Islam di Nusantara Timur. Orang-orang Portugis menduga pembunuhan terhadap Raja Ternate akan melapangkan misi mereka dalam menyebarkan agama. Namun anggapan itu salah. Sultan Babullah sebagai pengganti Sultan Hoirun ternyata mempunyai sikap yang sama seperti ayahnya. Dia tak mau begitu saja tunduk kepada keinginan Portugis. Ia pun bersumpah akan mengusir Portugis untuk selama-lamanya dari Maluku. Dalam pidato penobatannya, ia menegaskan akan berjuang dengan seluruh daya dan upaya demi menegakkan kembali panji-panji Islam. Tidak hanya di Ternate, tapi juga seluruh bumi Nusantara. Sebagai kerajaan besar, Ternate tak akan tinggal diam. Kaum imperialis Portugis meski angkat kaki dari wilayahnya. Sultan Babullah segera merancang strategi tempur. Tak cuma berniat menghancurkan lawan di area sekitar Ternate, ia pun bertekad mengusir Portugis dari seluruh kepulauan Maluku. Selama berjuang, Babullah sangat berhati-hati.
Dia tak langsung menyerbu benteng Gamlamo yang menjadi basis Portugis di Maluku. Sebab menurut informasinya di sana masih terdapat anak-anak, kaum perempuan, dan penduduk sipil. Tambahan pula, sebagian warga lokal telah menikah dengan orang-orang Portugis. Karena mempertimbangkan keselamatan mereka, sang sultan pun urung memulai penyerangan. Ia memilih menunggu di luar sembari menutup semua akses, baik jalan maupun distribusi bahan makanan. Sampai pada batas tertentu, blokade ini akan merontokkan moral dan fisik pemimpin Portugis yang mempertahankan benteng Gamlamo. Selain strategi melakukan pengkondisian pasokan logistik dengan blokade, ia juga mulai menguatkan hubungan dan kedekatan secara internal dan eksternal kerajaan. Untuk menambah kekuatan, ia menyusun aliansi dengan berbagai kerajaan sekitar. Pada tahun 1571, ia menikah dengan adik Sultan Iskandar Sani dari Tidore. Bergabungnya dua kerajaan ini semakin memperkuat aliansi perlawanan Portugis. Portugis semakin terdesak. Sultan Babullah mengatur strategi dalam pengepungan benteng Gamlamo di desa Castella Ternate. Untuk keperluan itu, ia menyiapkan 2.000 armada kapal kora-kora. Armada ini mengangkut 120.000 prajurit. Strategi ini diterapkan untuk mendesak orang-orang Portugis yang masih bertahan dalam benteng Gamlamo. Di sana pun terdapat sosok pembunuh Sultan Khairun. Pada tahun 1570 sampai 1571, Babullah juga mengirimkan 5 kapal kora-kora dengan 500 prajurit ke Ambon. Armada ini dipimpin oleh Kapita Kalakinko dan Kapita Rubohongi. Misi mereka adalah untuk mengusir Portugis secara berangsur-angsur dari Maluku. Ia pun berhasil merebut Buru, Hitu, Seram, dan sebagian Teluk Tomini. Sementara armada Komoro, Halmahera, Bacan, dan Morotai juga mengalami kesuksesan. Di masa-masa ini, Sultan Babullah juga menerima bantuan dari wilayah-wilayah yang selama ini menjadi bawahan atau vasal. Di antara vasal Kesultanan Ternate ini adalah seperti Kapital Lesedi dan Kambelo. Antara tahun 1571 dan 1575, Raja Ternate itu berlayar untuk mencari orang-orang Portugis yang lari ke Buton. Mereka kabur setelah Kesultanan melancarkan serangan terhadap Ambon, Hitu, Buru, Seram, dan Teluk Tomini. Sultan kemudian memenangkan perang dengan Portugis sehingga kekuasaannya diakui Buton. Setelah itu ia melanjutkan pergerakan ke Selayar lalu ke Makassar dan mendapatkan kemenangan juga di sana secara beruntun. Dengan kondisi ini, Portugis semakin terdesak. Mereka dikepung dari berbagai arah. Puncaknya pada Desember tahun 1575, Sultan Babullah mengeluarkan ultimatum kepada orang-orang Portugis yang masih menjaga benteng. Imbauan itu dikhususkan untuk Gubernur Nuno de Lacerda. Portugis harus menyerah dalam waktu 1 kali 24 jam dengan membawa harta benda mereka. Jika itu yang dipilih, mereka akan diperlakukan secara adil. Lelaki Portugis yang telah beristrikan pribumi Ternate diperbolehkan tetap tinggal. Syaratnya mereka mau dijadikan sebagai kawulo kesultanan. Kemudian kedua, Portugis menyerahkan sosok pembunuh Sultan Khairun kepadanya. Keputusan ini akhirnya bisa menjadi keputusan bersejarah. Pada tanggal 31 Desember 1575, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis sepenuhnya dari Maluku. Dalam proses bersejarah itu, Sultan Babullah juga menghapus nama benteng yang didirikan musuh, yakni Nuestra Señora del Rosario, dan menggantinya dengan nama Gamlamo.
artinya adalah kampung besar. Setelah penaklukan ini, kerajaan Ternate kembali menjadi aman dan monopoli Portugis hilang dari tanah Maluku. Setelah Portugis takluk, sejumlah pedagang asing akhirnya kembali berdatangan. Mereka kembali mendayung perahu-perahunya ke tanah Maluku, seperti para pedagang Arab, Gujarat, Aceh, Jawa, dan sebagainya. Setelah penaklukan Portugis, penerus Sultan Hoirun itu langsung memperluas wilayah kekuasaannya. Perannya pun sangat signifikan dalam menyiarkan dakwah Islam di Maluku. Ia kemudian menyatukan negeri-negeri dan kerajaan kecil yang ada di sekitar Ternate. Atas pencapaiannya tersebut, Sultan Babungloh dijuluki penguasa 72 negeri. Beliau wafat pada tanggal 25 Mei 1583 dalam usia 55 tahun. Penggantinya adalah putranya sendiri, Saiduddin Barokati alias Sultan Saidi. Ya, baik sahabat Green Oceana sekalian, demikianlah kisah perjalanan hidup Raja Babungloh Datu Syah, seorang raja benteng terakhir kerajaan Islam di Nusantara Timur. Beliau memperjuangkan tanah leluhurnya dengan mengusir penjajah Portugis. Kemudian beliau menyatukan 72 negeri. Dan satu hal lagi sahabat Green Oceana sekalian, bahwasannya menjadi informasi yang penting dan terbaru bahwa negara Republik Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2020 telah memberikan gelar kepahlawanan kepada beliau Sultan Babungloh Datu Syah. Baik, mungkin itulah kisah yang pada kesempatan kali ini dapat Green Oceana sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.